satu hari dengan omsetnya 400.000. Bagaimana jika omsetnya ini dikalikan dalam waktu 1 bulan atau 30 hari? 400.000 dikali 30. Bayangkan teman-teman, itu bisa dapat berapa? Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri ya teman-teman. Ini umur mungkin ya. Yo, parki mangane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Edward Channel TV ya teman-teman. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang usahawan ya teman-teman. Jadi kita langsung aja bincang-bincang dengan beliau ya teman-teman. Beliau ini punya usaha yang lumayan omsetnya, jangan diremehkan teman-teman. Oke, perkenalkan dirinya. Kebetulan nama saya Domi Sugandi, tinggal di Kelurahan Sebengkok, tepatnya di samping kantor KPPN. Jadi teman-teman, ini Mas Domi Sugandi, tinggalnya di Sebengkok, Kota Tarakan ya teman-teman, Provinsi Kalimantan Utara teman-teman. Gini Mas Domi ini punya usaha bakaran Jogja atau bakaran pentol itu ya Mas Domi ya. Kira-kira sejak kapan ini Mas usahanya? Usaha ini masuk sudah mau setahun Mas. Sudah mau setahun ya? Tahun 2021, tepatnya itu sebelum puasa Mas. Oh, sebelum puasa. Berarti mau setahun ya Mas Dom ya. Alasannya kenapa memilih usaha pentol itu, bakaran pentol itu? Kenapa? Kenapa enggak usaha-usaha yang lain Mas Domi? Alasannya itu ya dari pertama ya, itu pengen menambah penghasilan Mas. Penghasilan. Yang kedua mungkin basic saya ya bisa dikatakan bisa masak Mas. Oh gitu. Tadi sampai bilang pengen nambah penghasilan. Emang sebelumnya pernah kerja atau usaha yang lain atau gimana Mas Dom nih? Pernah kerja di pemerintahan pernah Mas, BUMN pernah. Nah, jadi mungkin basic saya tuh Mas, basic petani, basic masak, kuliner ya. Oh jadi Mas Dom ini pernah kerja ya teman-teman ya. Kemungkinan mungkin tidak sesuai basicnya ya teman-teman. Jadi beliau banting setir untuk usaha kuliner seperti bakaran Jogja atau bakaran pentol ini ya teman-teman ya. Mas Domi, kira-kira berapa modal yang sampean pakai pada awal usaha sampean Mas Domi? Kira-kira berapa? Awal saya pakai modal itu kalau nggak salah tuh 500 atau 600 Mas. 500 sampai 600 lah ya. Itu modal awal pada saat baru-baru mulai usaha nggih. Itu dapat berapa tusuk Mas Dom dengan modal 500.000 itu? Awalnya itu saya buat 2,5 sampai 300 tusuk Mas. Itu awal pertama jualan Mas. Awal jualan dengan modal 500 dapatnya 300 tusuk. Oh jadi nggak terlalu banyak Mas Dom ya. Mas. Tapi yang sekarang ini saya lihat ini Mas Dom ini sekarang di tempat jualannya, tempat jualan pentolannya itu sekarang antri saya lihat. Itu sekarang bisa menggunakan modal berapa dan berapa tusuk Mas yang sekarang ini? Alhamdulillah modal yang terpakai sekarang tuh yang karena sudah mulai dikenal, modal yang terpakai dari hasil yang ditabung-tabung bisa bertambah Mas. Sekarang minimal itu saya bisa membuat 1.000 sampai 1.500 tusuk Mas. Jadi kalau yang sekarang ini dengan modal berapa tadi? Modalnya ya kalau misalnya 500 itu dapat segini, dapat 300. Kalau misalnya penjualan saya itu bisa 1.000 sampai 1.500 tusuk per hari Mas. Per hari yang sekarang ini ya? Mas. Jadi kira-kira tadi itu dengan modal 500 juga awalnya Mas. Awalnya. Kemudian yang 1.000 sampai 1.500 tusuk itu berapa modalnya Mas? Yang sekarang ini? Bisa 800 900 Mas. 800 sampai 900.000 nggih. Itu bisa dapat 1.000 sampai 1.500 tusuk. Nah, saya mau tanya, ini mungkin yang bisa jadi motivasi teman-teman. Kira-kira omsetnya berapa Mas? Dengan modal 800.000 yang sekarang ini omsetnya kira-kira bersihnya berapa Mas dalam satu hari? Pas agak malu kalau mau ngomong.
Nggak apa-apa Mas Dom, ini kita bukan pamer, tapi ya siapa tahu ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya yang ingin ikuti jejak Mas Domi. Kira-kira berapa? Kalau omset tuh ya kita secara anu aja Mas, kasaran kalau 1.500 itu 1.500 tusuk itu bisa jadi omsetnya itu ya 50%-nya Mas. 50%-nya berarti kalau dengan modal 800.000, kalau setengah persennya berarti kan bisa dapat 400.000 satu hari. Itu bersih nggak Mas? Gila, Mas. Oh, jadi Mas Domi ini teman-teman, ini bisa jadi motivasi buat teman-teman. Jadi Mas Domi ini punya usaha pentol bakar. Itu yang sekarang ini itu modalnya hanya 800 sampai 900. Kalau 800 itu bisa menghasilkan 1.000 sampai 1.500 tusuk dengan omset apa tadi setengahnya Mas ya? Setengahnya dari modal. Berarti kalau modal 800, Mas Domi ini bisa mendapatkan penghasilan dalam satu hari itu sekitar 400.000 ya teman-teman. Nah, kalau 400.000 bayangkan aja Mas, teman-teman bisa kalkulasi dengan modal 800.000 satu hari dengan omsetnya 400.000. Bagaimana jika omsetnya ini dikalikan dalam waktu 1 bulan atau 30 hari? 400.000 dikali 30, bayangkan teman-teman, itu bisa dapat berapa. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri ya teman-teman. 3 sudah 12, berarti dalam 1 bulan bisa dapat berapa Mas Domi kalau dikalkulasi? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman kalkulasi sendiri ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya, barangkali nanti mau coba atau ngikuti jejaknya Mas Domi ya. Kemudian Mas Domi, selama usaha dari awal hingga sekarang, ada nggak kendalanya Mas Domi? Kendala ya waktu pertama mau ke tempat jualan ya paling hujan Mas. Jadi Hujan. Kemudian ada lagi nggak kendalanya? kalau kendala ya cuma itu kayak Mas. Kendala paling anu Mas. Oh, jadi teman-teman ini kendalanya Mas Domi ini kalau mau usaha pentol ini hujan aja teman-teman. Jadi kalau kendala lain nggak ada teman-teman. Oh ya Mas Domi, ini kan saya lihat ini di tempat jualannya Mas Domi ini kan sering antri. Itu apa rahasianya Mas Domi? Apakah Mas Domi ini usahanya pentolnya mempunyai ciri-ciri khusus? Mungkin bumbunya, mungkin pentolnya, atau gimana Mas Domi? Kebetulan pentol saya nih Mas di Bakaran Jogja ini saya menggunakan bumbu sate Mas. Bumbu sate, alhamdulillah pelanggan pada senang, terus pada kembali semua. Yang kedua mungkin masalah pelayanan, kita harus senyum Mas kepada pelanggan Mas. Lebih utama itu pelayanan Mas. Oh, jadi Mas Domi selain pelayanan sopan terhadap pembeli, sampai punya ciri khusus bumbu ya Mas Domi ya. Bumbu itu kenapa tadi Mas? Kenapa emangnya bumbunya? Bukannya bumbu ini sama dengan penjual-penjual pentol lainnya atau beda? Kebanyakan di sini Mas memakai bumbu saus Mas. Oh, yang penjual-penjual lain itu memakai bumbu saus. Nah, terus Mas Domi pakai bumbu apa? Jadi awalnya tuh Mas, saya waktu berkecimpung di pentolan ini Mas, saya lihat dulu Mas riset. Kayaknya yang bikin bedanya apa? Jadi saya coba di bumbu saya Mas. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang bumbu sate itu cocok Mas, dimiskan sama pentolan nih Mas. Kayak sosis, kayak usus. Alhamdulillah diterima di lidah masyarakat Parakan khusus Mas. Oh, jadi Mas Domi usaha pentol bakarnya itu pakai bumbu sate. Apa ndak rugi Mas Domi? Alhamdulillah kalau secara hitung-hitungan sudah masuk Mas. Coy, sudah masuk, termasuk yang tadi sampai bilang keuntungannya dengan modal 800.000 bisa dapat satu hari 400.000 nggih. 400.000. Kalau dikalkulasi kan udah lumayan itu. 400.000 dikali 30 hari kan lumayan itu. Ya kan Mas Dom? Kemudian Mas Dom, selain kendala-kendala tapi tidak terlalu signifikan lah ya kendalanya kalau hujan kan nggak mesti tiap hari hujan kan. Kira-kira kalau bahan-bahan yang Mas siapkan itu ada nggak kendalanya di sini ditarakan? Kalau bahan baku terkadang itu ya masalah naik turun Mas, harga kayak daging itu naik turun naik Mas. Jadi kalau kita mau kasih harga naik juga nggak enak sama pelanggan. Oh gitu. Nah, makanya kadang komposisinya kita kasih lebih, tapi rasa sudah beda Mas. Nah, tapi alhamdulillah kita rasa kita nggak ubah Mas.
Tetap Mas ya. tetap masih terasa Mas. Oh, jadi begitu Mas Domi. Iya. Kemudian untuk apa raciknya itu kira-kira bahannya apa aja Mas? Racik maksudnya ini aja lah dulu pentolnya. Apakah itu daging dicampur dengan yang lainnya, daging ikan dicampur dengan yang lainnya, atau enggak, atau gimana? Nah, kalau kayak pentol daging sama kayak pentol daging biasa Mas. Nah, campurannya itu ya sama kayak tepungnya yang dipakai itu tepung bakso, khusus tepung bakso. Tepung bakso ya. Cuma kemungkinan komposisinya itu biar cita rasanya itu dagingnya masih terasa, komposisinya itu harus 1:1 kalau saya Mas. Oh, 1:1 ya? Iya, saya Mas 1:1. Satunya tadi daging, 1 tepung. tepung, terus yang satunya? Ya daging. kayak misalnya bawang putih goreng itu harus ada Mas, buat terasa Mas. Oh gitu. Iya. Selain itu Mas Domi, kira-kira ada nggak motivasi buat teman-teman? Barangkali ada teman-teman yang mau mengikuti jejaknya Mas Domi. Pasti kalau dari saya ya, jikalau teman-teman pengen usaha, apa yang ada di benak kita, di otak kita, tinggal actionnya, eksekusinya. Masalah di lapangan kita ikuti alurnya Mas. Nah, jadi actionnya dulu. Jadi eksekusi dulu di lapangan. Jadi apa yang ada di otak kita tuh kita keluarin semua Mas. Oh jadi maksud Mas Domi ini barangkali teman-teman mau mengikuti jejaknya, jika punya niat usaha apakah itu yang penting halal, langsung dieksekusi teman-teman. Jangan ragu, jangan bimbang, dicoba dulu. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa jadi motivasi buat teman-teman. Jadi mungkin saya bisa ulang bahwa Mas Domi ini seorang usahawan, ya saya sebut usahawan karena beliau sekarang usaha. Nah, begitu ya teman-teman. Dengan usaha yang awalnya modal 500 dengan dapatnya 300 tusuk, kemudian yang sekarang dengan modal 800.000 bisa mendapatkan 1.000 sampai 1.500 tusuk ya Mas ya. Kemudian dengan penghasilan dengan modal yang 800 tadi, penghasilannya 400.000 dalam 1 hari. Jadi bisa dikalkulasi kalau 400.000 dikali 30 hari itu sudah wah ya teman-teman. Teman-teman bisa kalkulasikan sendiri ya teman-teman, dengan keuntungan 400.000 sehari. Bayangkan teman-teman, saya aja kalau dengan modal seperti itu, dengan keuntungan seperti itu, mungkin saya juga bisa banting setir nih teman-teman. Iya Mas Dom ya, bisa banting setir ini karena hasilnya udah cukup lumayan ini. Ya barangkali teman-teman pengen share, pengen bincang-bincang dengan Mas Domi bagaimana cara usaha yang ya dengan modal yang sedikit tapi memiliki keuntungan yang cukup lumayan besar. Nanti bisa bincang-bincang dengan Mas Domi di WhatsApp-nya ya teman-teman. Nanti saya cantumkan di deskripsinya ya teman-teman ya. Oke Mas Domi, mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita patut berterima kasih kepada beliau sudah mau diajak bincang-bincang ya teman-teman ya. Mungkin terima kasih ya Mas Domi ya sudah mau bincang-bincang ya. Oke, mungkin itu aja review tentang usaha kita kali ini. Nah, lain waktu kita akan bincang-bincang lagi mengenai pertanian, cerita peternakan maupun bisnis-bisnis usaha-usaha yang lainnya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.